Baik, selamat malam Bro Susanto. Ya, Ya, Heri malam ya, Pak Fudi. sahabat lama dari kampus Akastri, Akademi Asuransi Trisakti, dan kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Nah, ini sahabat lama sejak angkatan 90 ya, 8 apa ya. 91? 88. 88 ya. 88. Ya, 88 ya. Oke, kita beda dua angkatan ya. Oke. Eh terima kasih atas kesediaan Bro untuk ya, berbincang terkait dengan Bro sebagai konsumen polis asuransi kesehatan ya, terkait dengan ya, adanya suatu aturan baru ya SEOJK terkait dengan asuransi kesehatan yang namanya co-payment ya. Oke, ya. silakan Bro mau nyampaikan apa? Keluh kesahnya nih. Silakan, monggo. Ya, selamat malam Pak Malam. Freddy ya. Terima kasih ya sudah memfasilitasi acara ini ya. Ya ini Jadi edukasi kemarin lah, kita edukasi sempat buat masyarakat luas kan? betul betul betul. Ah, Jadi memang kemarin juga saya dapat berita mengenai co-payment itu ya hmm, sangat tergiur sekali. Jadi saya bilang sama Pak Freddy kan, saya baca-baca dulu deh. ah, Ya, rupanya ah, memang ada salah tafsir juga Pak. Jadi gimana? memang benar ada deductible kalau kita asuransi umum biasa bilang deductible ada Iya, co-payment ya. iya atau Itu on risk ya. bukan 10%. Tapi Oke, memang bahasanya di SE-nya saya baru baru print juga di SE oke, nomor 7 SOJK 5 2025 itu memang ada tambahan. ya, Cuma bahasanya memang agak-agak kalau misalnya orang awam nih agak sulit juga memahami, Pak. Jadi gimana? gini, SE-nya itu berbunyi gini. Hmm, Mengatur ketentuan mengenai produk asuransi harus menerapkan pembagian risiko atau co-payment hmm, yang ditanggung oleh pemegang polis, hmm. tertanggung atau peserta paling sedikit. Nah, paling sedikit. Bahasa kita paling sedikit kan minimal, Pak. Minimal betul, Ya kan, minimal. sebesar 10% dari total pengajuan klaim dengan batas maksimum biaya sendiri sebesar 300.000 untuk rawat jalan dan 3 juta untuk rawat inap. Jadi Oh, pengertian saya ada minimal 10% tapi maksimalnya 3 juta kalau untuk rawat iya inap. jadi kenapa ada kata-kata minimal jadi dan bilang aja 10% maksimum 300.000 untuk rawat jalan 3 juta untuk Ya, rawat inap gitu loh. Jadi ya, ya, ya. orang nggak salah sangka. Jadi saya banyak berseliweran itu di Instagram atau apa kita Hmm, dapatin. Waduh, ini 10% gede banget. Kalau kita 1 miliar 100 juta. Kita ya, nggak ya, mengharapkan ya. sakit sakit parah kan, tapi bagaimana kalau kita sakit parah siap-siap duit juga Pak gitu loh Pak. Jadi kalau sudah baca dia punya SE tersebut, saya pikir mungkin tidak terlampau berat buat seorang konsumen ya, karena di plafon itu maksimum sebesar 3 juta ya. Kalau kata tadi misalnya biaya penginapan ataupun rawat inap itu 100 juta, kan cuma 3 juta dia punya Ya, maksimum kan? betul, Betul betul, ya? betul. Betul Ya, ya? itu kalau misalnya misalnya memang kita baca essay seperti itu dan apa namanya yang kita perkirakan seperti itu. Saya nggak tahu ada perkiraan. Kadang-kadang dengan adanya kata-kata yang salah ini ada minimal begini, lama-lama Nah, lama nanti dimanfaatkan oleh kita nggak perusahaan tahu asuransi. dimanfaatkan lagi sepuluh Iya. persen gitu. Ya, jadi Nah, itu perusahaan banyak asuransi. kejadian seperti itu. Ya bisa saja perusahaan asuransi itu melakukan hal tersebut ya, namanya itu diatur. Tapi kemudian kalau katakanlah tadi perusahaan asuransi mengenakan tadi di atas 3 juta, ya kalau nasabah itu dikenakan, kata misalnya tadi, bro pengobatan 100 juta ya, dikenakan Mm-mm. misalnya 10% berarti kan 10 juta kan? 10 Nah kalau juta. dikenakan 10 juta berarti perusahaan asuransi tersebut melanggar aturan SE ini kan? Betul ya? Betul, harusnya begitu, harusnya begitu. Hmm, hmm, Tapi hmm. kita minta nanti kita mudah-mudahan dapat ini dapat masukan. Oh ya benar, apa namanya definisi yang kita perkirakan seperti itu gitu loh. Jadi Hmm. lebih mantap lagi. Tapi kan kita belum tahu benar atau enggaknya yang kita definisikan. Jangan sampai kita juga nanti kita siarkan ini ternyata salah, kita juga menyebar menyebar yang salah juga gitu loh. Ya, tapi kan tadi kan dibaca kan SE-nya kan, begitu bunyinya kan, Betul, begitu betul, bunyinya kan, betul, ya. betul. Jadi memang ini sesungguhnya kalau saya pikir ya, istilah co-payment kan adalah istilah yang baru yang kita selama ini tidak pernah dengar ya. Mestinya ya sudah Betul. on risk aja, ya on risk, ya. Betul. Jadi On risk, ataupun deductible. deductible ataupun loss sharing atau apapun ya gitu ya. Iya, Begitu. iya. Itu umumnya biasa begitu kalau kata misalnya di mobil, di properti ya, kecuali property fire tuh risiko kebakarannya nggak ada deductible nil ya, tapi untuk risiko lain kan ada ya. Tujuannya apa? Supaya memang tertanggung, Bertanggung ikut jawab. menjaga kondisi Betul. fisiknya ya, bahwa setiap kali ada klaim dia juga menanggung sebagian kerugian, sebagian pembayaran klaim yang dia terima kan gitu loh. Itu bagus sekali sebetulnya kan, bagus Betul, betul. ya.
Tapi kemudian betul. tadi mungkin kita kurang cermat juga membaca hal tersebut ya. Saya pikir sih bagus juga. Tapi kemudian kita pengen coba lihatnya latar belakangnya kenapa sih? Coba Bro bisa lihat nggak kenapa Eh, regulator dalam hal ini masuk ke dalam bisnis practice, ya karena nanti ujung-ujungnya kan untuk menyelamatkan perusahaan asuransi juga kan menyelamatkan. dari Emang tidak apakah perusahaan asuransi tersebut mengalami kerugian? kelihatan seperti itu, kelihatan seperti Oke. itu ya. Mm-mm. Kelihatan seperti itu dan tadi aku ngecek juga di Google ya melalui Hah? AI ya. Emang Hah? beberapa banyak negara sudah menerapkan seperti itu. Termasuk Eropa sebagai Eropa juga menerapkan, negara tetangga juga Singapura, Malaysia menerapkan juga. Malaysia juga baru-baru ini aja tahun belum lama juga ya kan menerapkan melakukan deductible yaitu deductible kalau kita pelajarin dulu memang ya penting juga di mana kita sebagai nasabah juga harus apa namanya nggak untuk Ikut klaim-klaim kecil mengambil itu ya bagian iya dalam kita itu. bertanggung jawab klaim-klaim kecil juga kita coba hilangkan atau gimana Eliminasi, sedikit klaim eliminasi. sedikit klaim gitu kan. Betul, betul kita eliminasi ya. Tapi begini, Bro. Jadi tadi kembali lagi, ini tanda petik untuk menyelamatkan perusahaan asuransi ya. Hmm. Apakah tadi 10% tersebut yang maksimum 3 juta tersebut dapat menyelamatkan ataupun menolong perusahaan asuransi? Ya kan saya pikir sih ini mohon maaf ya. Eh, nilainya tidak terlampau apa ya, signifikan buat menyelamatkan ya. Tetapi kemudian Betul. saya belum sampai ke sana. Saya pengen coba ke belakang ya. Mengapa perusahaan asuransi kesehatan yang menjual perusahaan apa polisi asuransi kesehatan ini mengalami kerugian? Ya, mengapa? Mhm. Ya, apakah katakanlah tadi biaya pengobatan, perawatan rumah sakit tersebut semakin mahal, ada inflasi, entah katakanlah biaya room and boardnya, ya, Nah, fasilitas rumah sakitnya, kemudian mhm. ada biaya dokternya, ada biaya obat-obatan, ya, Nah, kemudian ada sewa alat dan segala macam kan, betul ya? Itu. aha. Nah, apakah ini tidak perlu dikaji ulang ya? Saya takutnya ini rumah sakit kan saat ini terus saja semakin ke sini semakin komersial kan? Betul ya? Nah, itu dia. Nah, tadi Betul-betul. seperti yang Setuju. bro kemarin sampaikan, silakan ceritakan bagaimana rumah sakit Nah, ini kelihatannya jadi memang jadi apa ya, mengajak pasien untuk masuk ke rumah betul. sakit. Kalau manajemen keuangan ya, kalau kita manajemen keuangan keluarga kan, selain kita mengatur pendapatan, kita juga harus bisa mengatur pengeluaran kita gitu loh. Ya, Juga bukan pendapatan, oh ini masih kurang pendapatan, kita naikin lagi pendapatannya lagi, naikin lagi pendapatannya lagi. Tapi ya. pengeluaran jadi diatur, ya jebol juga kan artinya begitu Betul. kan. Berarti klaimnya mesti dilihat kan. Nah, Nah ya, ya. bagaimana Nah, perusahaan asuransi melihat klaim tersebut? Apakah nah dia selalu sekarang selama ini sekarang mengontrol perusahaan nggak, asuransi. mengendalikan nggak? Iya, surat perusahaan asuransi yang dilihat nih bagaimana untuk melakukan manajemen keuangannya ini, bagaimana mencari pendapatan yang sebesar-besarnya untuk nutupin kekurangannya gitu loh. Hmm. Nah, sedangkan kalau kalau saya lihat Pak Freddy bukannya saya menuduh atau gimana, Mm-mm. kalau dalam asuransi kesehatan yang berperan yang terbesar adalah yang pasti perusahaan asuransi tertanggung dan rumah sakit. Ya, Ya, tapi oke. kalau saya ngelihat terakhir-terakhir ini karena ada asuransi jebol, kita katakan jebol, yang dituduh ini tertanggung gitu loh. Maka Ya, itu premi naikkan. yang dibebankan Yang tertanggung. dibebankan tuh tertanggung. Ya, Hmm. ya contohnya saya di perusahaan asuransi saya tiba-tiba naik sampai 40%, Pak. Oke, Naik 40%. saya coba share ya. Saya Ya, coba share ini dia. Oke, ini ini anak biaya saya. Ini ini anak biaya saya. kesehatan ya. Jadi Ya, biar kesehatan anak saya. siapa si perusahaan asuransi sudah berusaha untuk menyesuaikan kenaikan Betul. premi tersebut ya. Itu 40% loh, Pak. Ya, karena loss rasionya tinggi maka dinaikkan. Ini dari 17 juta menjadi Ke 23 23. juta ya. Kalau yang berpunya di sini Mm-mm. dari 49 empat juta puluh sembilan juta sampai menjadi 68 juta. 68 juta. 40% kenaikannya, Pak. Nggak Ya. tanggung-tanggung, Pak. Lu kaya juga ya bayar premi asuransi kesehatan begini. Nah, ini belum belum istri lagi kan bengek juga kita bayar asuransi kesehatan belum asuransi yang lain-lain gitu loh. Oke, oke. Jadi Oke. yang jadi korban kita. Nah, Padahal nah, ini saya bukan nuduh bagaimana hmm, pengalaman saya, Pak. hmm, Waktu istri udah cukup lama masuk rumah sakit. hmm. Masuk rumah sakit waktu dia udah makan di mall tiba-tiba tangan kesemutan. Nah, Tangan kesemutan, aduh tangan saya kesemutan nih gimana nih? Saya bilang coba ke pasti itu ada dekat rumah sakit. Kita ke rumah sakit situ aja deh. Saya oke, bilang gitu. Ya udah oke, diperiksa gini-gini. oke. Wah, ini mesti rawat inap nih. Ah, Waduh, kok rawat inap kenapa nih darahnya begini-begini, darah tinggi, takutnya begini-gini. Ya namanya dokter disuruh ba- rawat inap, ya, masa kita ngelawan sih takut itu kan? Sampai dokter darah ini saat tinggi. ini udah jadi pedagang kali ya.
Iya, oke, saya bilang rawat inap deh. Ah, Ada asuransi nggak? Ada, ya udah. ah, Ini asuransi ah, A nih, ah, ya udah. Pas udah gitu, pas besoknya kita mau keluar, ah, Pak, dokternya bilang jangan keluar. Saya ah, tahu banget asuransi A. Ini ah, dibilang itu nggak bisa 24 jam, ah. minimal 2 hari, dua Oh, malam. oh, Loh, oi. saya bilang setahu saya 24 jam dok. Eh, Namanya rawat inap itu 24 jam. ah, Memang, tapi asuransi ini tuh minimal 2 hari. loh. Ya kita dua malam. Oh, Ya oh udahlah, emang saya ada pikir nggak ada bayar ini, ada nggak ada bayar ini. minimum masuk ke rumah sakit. Iya, Ah, jadi ya udah deh saya bilang yang penting asuransi bayar ini kan. ah, Dibilang, oh, ini mencukupi kok polisnya. Ya udah, hmm, itu kejadian istri. Nah ah, saya kemarin, saya yang pribadi, hmm. ya kan saya berobat karena saya ada aritmia, gangguan jantung. Saya ke satu rumah sakit diperiksa begini-gini. Wah, ini mesti diablasi nih jantung nih. Wih, Pakai 300 juta, ada asuransi nggak? Ada. Coba lihat polis asuransinya, kasih ke suster, ya kan? Ini ablasi jantung aja nih. Dia bilang gitu, paling gampang udahlah, ya kan? sebentar, sebentar, sebentar. Jangan sebut nama rumah sakitnya ya. Jangan, jangan, nggak usah. Lokasi di mana? Lokasinya aja, lokasi. Jangan, jangan, jangan. Tapi swasta ya. Swasta, swasta. Oke, oke. Ini siap ablasi jantung. Punya polis asuransi, coba nanti di WA ke saya, nanti suster ngecek semuanya. Ya udah. Ah, Ke sana, terusnya suster telepon, Pak, ini Pak diganti full Pak sama asuransi Pak. Bapak kapan mau masuk? 300 juta itu. ah, Paketnya 300 juta Pak, tapi diganti full sama asuransi. Dibilang gitu kan. waduh. Kalau bisa nggak pakai obat? Kata dokternya bilang sih, ya obat jangan. Paling cepat dokter ablasi jantung. Oh, Saya mikir itu kan ablasi namanya, jantung kita ada dia apa-apain gitu kan. ah, Jadi ya udahlah, ablasi jantung, ablasi jantung. Tapi saya nggak mikir panjang. ah. Pas setelah ablasi jantung sembuh juga sampai sekarang nih masih kumat-kumat juga. Nah, kemarin saya mau tambah asuransi jiwa saya, ya Ah, kan? ah. Mau tambah asuransi jiwa, baru saya mau ngisi formnya baru nggak mati kemarin kita udah ablasi jantung, mesti Datanya udah ditulis ada. kan? Datanya udah ada. Data udah ada. Nggak bisa Apakah loh. pernah begini-begini? Iya jawabannya. Ditolak, Pak. Kata, aduh. Jadi Pastilah. sekarang saya sangat tergantung sama perusahaan asuransi itu. Jangan sampai saya ditolak asuransi kesehatan tiba-tiba, Pak Santo, ini nggak bisa perpanjang lagi. Mati kita. Pasti ditolak. Saya Percaya nggak bisa sama gue. kemana-mana lagi. Atau dikecualikan yang jantung tersebut loh. Atau dikocalikan. Iya, bisa. Itu namanya Jantung. Kan nyesek juga kita namanya begitu. Tak namanya pikiran asuransi kita. namanya asuransi itu kan bisnis. Betul nggak? Ya, Kalau dia ya. lihat lu potensi risikonya tinggi, ya lu di exclude aja, kan begitu. Betul. Nah, oke, tadi Kemarin juga saya ada kejadian lagi di Thailand, Pak. Ini bukan gimana? Indonesia aja, di Thailand sekarang. Oke. Di Thailand, saya namanya pengen coba-coba, Pak. Namanya kanabis karena rame di situ kan. Wah, kanabis. Saya bilang Ah, sama istri saya, mau coba nih kue kanabis kayak apa sih rasanya gitu. Saya ah, makan, Pak. ah, Pagi-pagi saya makan. ah. Orang makan apa namanya sarapan pagi, kanabis saya makan karena bentuknya cookies. Itu Saya kue, makan di kue. situ. Bentuknya kue kanabis. Saya jalan pas nggak terjadi apa-apa waktu makan tuh. Nah, reaksinya waktu saya keluar ke pasar Thailand, loh, kok tiba-tiba saya berat nih mata nih, kaki nggak bisa jalan. Ah, Saya pikir kenapa? Karena waktu itu kan baru ablasi jantung baru seminggu. Saya hmm, pikir hmm, jantung saya kumat, Pak. hmm, Karena baru seminggu. Dokter bilang hmm, jangan kemana-mana. Ya hmm. kan, saya udah ke Thailand. Ya Ah, kan, wah jantung nih kumat. Saya pikir. Saya nggak hmm, kepikiran kanabis efek. hmm. Ya udah, saya nggak bisa jalan. Akhirnya saya digotong. Digotong sama orang-orang situ, digotong. Ya kan, bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, istri saya bilang ini jantung jantung karena minggu kemarin baru baru ablasi. Udah diperiksa normal jantung kata-kata dokternya Ah, nih. ah, Ini pasti ada makan apa? Dibilang. Saya bilang, iya makan cookies. Cookies apa? Kanabis. Wah ini dia penyebabnya. Dibilang ah, gitu kan. ah, Ya udah. Diobat-obatin, saya diinfus sekitar 4 jam saya keluar. Terus ah. saya dokternya bilang, ya mana form asuransinya? Ini nggak boleh nih ya. Tulis kanabis kayak begini nggak diganti. Ntar saya atur apa namanya sakitnya apa biar diganti sama asuransi. Kan konyol namanya. Sama juga. Bisa diatur dokternya. Jadi dokter itu yang bikin biang kerok pengeluaran asuransi sebenarnya dokter. Nah, jadi kalau begitu semestinya sebelum asuransi mengenakan premi tambahan ataupun mengenakan deductible ataupun co-payment tersebut, mesti perusahaan asuransi tersebut melakukan pemeriksaan atas biaya-biaya tersebut kan. Kan namanya Iya. asuransi kan punya kebijakan ya. Kayak kita lah misalnya asuransi umum ya. Untuk mobil kan bisa pakai pakai bengkel tertentu kan. Gua mau standarnya begitu kan Nah, begitu. Ya. betul, betul, betul. Kembali lagi kayak asuransi mobil, Pak.
Ah. asuransi mobil mungkin tahun tahun 2000 ke bawah itu jebol asuransi. Kenapa? Bengkel banyak nakal, Pak. Sama kayak saat Banyak ini. Berarti bengkel yang nakal, banyak bisa rumah main. sakitnya nakal nih saat ini. Betul. Betul, dokter tepatnya bukan rumah sakit. Ini Ya, rumah sakit pokoknya Bapak, bagian dokter. daripada rumah sakit. Bagian Oknum lah daripada. kita bilang gitu kan. Oknum, Jadi oke. jadi kalau kalau dalam asuransi kendaraan, asuransi membenahi bukannya yang tertanggung disikat, tapi bengkel yang disikat gitu loh. Betul. Klaim manajemennya Tim diatur. manajemennya yang diatur Betul. tapi mungkin. Ya Betul kan kan? kalau bener, Kan di apa asuransi kan ada dokter juga. Ya. betul, Kan mesti lihat dong, ini lu kok bisa abrasi? Kenapa? Mestinya kan enggak, belum sampai ke tahap itu kan. Mesti betul, dikomunikasikan. Ya, betul. mungkin karena sesama dokter mungkin tidak boleh saling mendahului kali ya. Nah, itu Pak, betul-betul kemungkinan besar itu. Jadi dokter Hmm. sini nggak berani menekan gitu atau apalagi sampai menuntut, menuntut. Oke, saya Ap- bayar tapi dituntut gitu loh Ya, rumah tapi sakitnya. masalahnya kembali lagi ini kan bisnis. Asuransi kan bisnis. Rumah sakit juga bisnis. Ya, mesti kan asuransi punya suatu wewenang karena dia yang bayar kan, yang Betul. bayar ke rumah sakit ya. Jadi bisa diganti rumah sakit tersebut ya, kayak kayak kita ganti bengkel aja. Udah, gua nggak mau pakai lu. Ya Eh, masa lu Cuma punya jumlah rumah sakit kan obat-obatan dikit, Pak. gimana? Jumlah rumah sakit kan terbatas yang bagus. Ya kan pasti banyak rumah sakit yang katanya punya hati, punya nilai kemanusiaan, bukan komersial kan? Betul nggak? Ya, Masih betul banyak betul. kok ya. Jadi rumah sakit yang katakan tadi misalnya mohon maaf ya, yang apa mengemplang gitu ya, istilahnya menggampangkan klaim itu ya. Udah, sebetulnya ini masih bisa tindakan A tapi dikasih tindakan yang E kan ataupun yang Ya, lebih tinggi itu kan nggak mm, benar kan? Kemudian betul katakan betul. misal tadi saya udah bikin post apa suatu edukasi juga. Kan rumah sakit itu kan biayanya tadi banyak ya, kamar. Ya kamar Hmm, nih. Oke, kamar kan. Oke, kalau kamar sih nggak ada masalah. Lo tinggal pilih kan. Tapi kemudian apa lagi? Dokter. Ya, dokter ini kan dokter. mungkin kita nggak bisa pilih karena mungkin spesialis. Tapi masalah tadi tindakan. Ya kan tindakan itu kan masih bisa diverifikasi. Apakah dokter ini melakukan tindakan tersebut benar apa tidak? Apakah Hmm, ada cara lain? Karena kita punya second opinion ataupun bahkan third opinion kan. Betul ya? Itu tindakan. Kemudian apa lagi? Peralatan. Kadang-kadang kan rumah sakit kan punya alat-alat yang begitu mahal, tapi kan nggak dipakai kan? Udah disuruh betul pasien aja sewa pakai kan? Entah betul X-ray dan segala macam. Itu kan apakah sakit panu perlu X-ray? Kan nggak juga, nggak bisa. betul Ya, betul. kemudian terakhirlah obat-obatan. Saya tahu Hmm, lah, ini saya tahu persis lah bahwasannya ini rumah sakit, dokter dan pabrik obat itu kan tanda petik ya, maka sahabatan, sobat kan, maka kan hmm, saling-saling istilahnya berbagi rezeki kan. Nah, betul. jadi asuransi lah yang tanda petik menjadi korban, dia menjadi korban. Dan kemudian asuransi limpahkan itu kepada tetangga atau masyarakat luas. Ya, jadi Iya. semestinya asuransi mesti terlebih dahulu adalah memeriksa kembali tadi klaim manajemennya. Ya jangan Hmm, sampai jebol, kemudian alhasil apa? Tetanggung ataupun masyarakat luas yang apa yang dikerjai kan itu loh. Itu yang saya pikir ini dari sudut risk manajemennya ya. Betul ya, risk ya, manajemen dari perusahaan asuransi kan itu. Nah, kemudian kan tadi kembali lagi, kenapa mesti ada copayment? Kenapa kan pertama kali mestinya Pak, premium dinaikkan, ya ya. naikkan. Nah, tapi kemudian ini ada tendensi untuk khususnya untuk yang group hospital ya. Nah, kalau kata misalnya suatu PT yang besar, ya, dia punya loss ratio tinggi, ya. Kemudian perusahaan asuransi existing kan pasti apa? Akan adjust kan? Akan Hmm, naikin dia punya premi kan? Nah, hmm, kemudian nasabah ini berusaha apa? Mencari perusahaan asuransi lain, ya, yang mau ataupun berani, hmm, ya, untuk mengambil bisnisnya ini. Nah, hmm. perusahaan asuransi yang baru ini, ya, dia, mohon maaf, kebanyakan tutup mata, ya, tutup mata Nah, itu sambil dia. sambil bilang Betul. Bismillah ya, mudah-mudahan nggak ada klaim kan, gimana, kan begitu. Nah, Betul, betul. saya khawatirnya karena mereka tuh apa ya, sangat-sangat haus ataupun rakus dengan premi, ya, Premi. dan dia mencoba untuk mengakses tapi dengan potensi loss ratio tinggi. Saya punya nasabah, ya. Ini nasabah saya tapi health-nya nggak di saya, ya karena itu dia pindah-pindah ya. Dan dia existing di sana di asuransi tertentu yang Hmm, sudah cukup lama 10 tahun lebih di sana hmm, bagus ya, loss rasionya bagus dan kemudian tiba-tiba hmm, tinggi ya, cengli dong ya, cengli hmm. dong, premi dinaikin kan, tapi kemudian Betul. nasabah ini tidak mau dan Ah, 2-3 tahun loss dan dia nggak mau, dia akhirnya pindah. Dan ini asuransi ini dengan tangan terbuka terima aja, ya. tapi cuma setahun dia berdarah, akhirnya lepas lagi. Ya salah siapa tuh? Ya salah Ya perusahaan itu. asuransi itu sendiri. Iya, Mengapa underwriternya. masih mau terima bisnis yang loss rasionya jelek? Iya, Ini banyak artinya apa? begitu. Underwriternya apa? Cupu. Iya kan? Iya, Kan iya, iya. begitu. Itu Iya. sebetulnya itu
Apa sangat mudah kok bisa asuransi, nggak susah ya. Yang susah apa? Iya, Kita tertib administrasi, tertib pakem-pakem asuransi, sehingga apa? Kita bisa mengambil keuntungan, mendapatkan profit kan. betul betul. Nasabah perlu diedukasi ya. Nah, saya pikir selain tadi menaikkan premi, oke lah. Saya pikir tindakan OJK dalam hal ini mungkin menurut saya opini saya itu oke Nah, ya. saya agak kurang setuju begini, ya Gini Pak. kan? Oke, untuk pemegang polis yang baru, bukan yang lama, Pak. Tapi kalau tadi misalnya cuma 3 juta maksimum, Termasuk, jadi gini, kita mhm. harus konsekuen dengan arti dari polis, Pak. Gimana? Polis asuransi adalah perjanjian kedua belah pihak, Pak, antara tertanggung dan penanggung. Oke, Itu kita kemudian, berjanji dari awal. 10 tahun oke, yang lalu nggak ada cerita tuh agen atau perusahaan asuransi. Nanti ada kenaikan begini-gini, boleh ya begini-gini. Saya baca polis, tadi saya sempat baca polis, nggak ada tuh ketentuan, ada perubahan polis, atau perubahan ketentuan yang diperbolehkan oleh perusahaan asuransi. Ada yang tertanggung. oke. Tertanggung boleh merubah asal ada persetujuan dari penanggung gitu loh. Enggak juga, toh. Enggak juga toh. Jadi gini, namanya perjanjian tersebut setahun, katakanlah lo beli polis 1 Januari 2025 Hmm. sampai 31 Desember 2025 ya. Polis tersebut bisa diubah, Tapi bisa kan kalau asuransi kesehatan kan, atau asuransi jiwa kan memang kan long term, iya. bukannya short term, bukan Terus tahunan. enggak itu tahunan. Asuransi coba lo lihat asuransi jiwa ya. Kalau jiwa Hmm. kan kalau misalnya mati udah selesai. Tapi asuransi kesehatan pada umumnya setahun-setahun. Mana ada asuransi kesehatan 5 tahun? Oh, perjanjiannya kan ilustrasinya kan sampai bisa 10 tahun 20 tahun. Ilustrasi itu ilusi, bukan Hmm. bagian daripada kontrak, bacalah. Hmm. Ya, jadi kembali lagi, ini bisnis. Hmm. Kontrak adalah kontrak pada umumnya, kecuali whole life. Ya, Hmm. whole life ya. Tapi pada umumnya asuransi kesehatan, asuransi personal accident ataupun asuransi umum lainnya itu cuma setahun-setahun. Dan kemudian adakah perusahaan asuransi yang menggaransi bahwa polis ini akan terus hidup sampai lu punya usia 80 tahun? Ada nggak? Nggak ada. Kalau lu punya loss ratio tinggi, ya pada tahun perpanjangan, ya itu bisa apa? Dibatalkan, dia tidak sorry. Ya Hmm. namanya bisnis. Lu kalau Hmm. lihat, lu misalnya, wah Santo nih dia punya resiko tinggi. Dia punya loss ratio kemarin 3 juta. Gue mau naikin deh jadi 100 juta. Boleh nggak? Boleh. Kan nggak ada urusannya. Bahkan di tengah jalan, ya tengah jalan kalau Hmm. misalnya tiba-tiba lu punya loss ratio naik 500%, bisa nggak polisi batalkan? Boleh. Oleh siapa? Oleh kedua pihak, oleh penanggung maupun tanggung. Nggak ada Hmm. suatu klausul bahwa polisi ini tidak boleh dibatalkan oleh siapapun. Nggak ada. Namanya kontrak. Bahkan, Ya, tapi nggak ada ketentuannya. belum Nggak baca deh. ada. Kalau Baca. misalnya masa pembayaran kayak saya nih, masa pembayaran premi 80 tahun. Periode pembayaran tahunan. Ada nggak cancellation? Lu baca, ada cancellation. Pasti semua polis ada cancellation. Cancellation ada. Nah, baca tuh di mana ada pasal-pasal. Pasti ada. Ya. Nggak mungkin nggak ada polis tanpa atau tidak bisa di cancel. Lu mesti, eh lu baca saya lagi belum deh. belum belum ketemu sih tadi saya kotak-katik Lu ya. baca lagi, lu baca lagi. Iya, iya, Ya, iya, iya. yang pasti begini, ya. Dia punya analoginya, analogi yang mudah, ya. Analogi yang mudah ya. Hmm. Asuransi adalah bisnis, perjanjian, kontrak, ya, dua belah pihak. Oke, setiap orang tentu punya kesempatan untuk membatalkan. Hmm. Entah katakanlah misalnya tiba-tiba dia nggak sanggup bayar premi lagi, atau katakanlah tiba-tiba dia mau batalkan begitu saja tanpa alasan, Ya. bisa dong. Nah, Bisa, jadi bisa, bisa. Tapi di sini polis membatal berdasarkan, ini ada pasal 14 pembatalan polis, pengadilan polis. Polis ini menjadi batal berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 ketentuan umum polis. baca tuh, Iya, mesti bisa, baca lagi nih. bisa toh, Gitu. percaya deh toh. Ini analogi umum loh, ini common sense, Hmm. ya, common sense. Bahkan, mohon maaf, ya, perjanjian perkawinan pun bisa dibatalkan kan? Iya, betul. Iya kan? Yang katanya seumur hidup kan? Yang katanya Betul. Iya, setia. biar dibatalkan bisa. Tapi Iya, perubahannya dilakukan perusahaan asuransi, bisa. repotnya begini, ya kan? Kayak saya posisinya, saya nggak Hmm, bisa kemana-mana lagi karena hmm. memang saya udah istilah kata udah berurusan dengan Lu rumah sih sakit. ditipu sama dokter lu. Iya, udah nggak bisa mau selama perusahaan asuransi ini mau pindah udah nggak bisa nih saya nih. Nah, Jadi berapapun kenaikan sampai 40% mah kita heeh aja udah deh. Mau kemana lagi gitu iya, kan? iya, 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 iya. Ya kan? Jadi Nah, tapi nggak fair begitu kan? Kalau bisa ya yang inilah yang baru-baru atau gimana naik 40% inflasi cuma berapa persen kok?
Karena Dari lu mana 40%? lu tadi abrasi berapa? 300 juta. 300 juta. Nah, kan udah rugi. Oh enggak, ini asuransi ini yang tadi naik ini saya nggak sama sekali nggak pernah klaim. Yang Saya lu pakai asuransi yang yang lain. lu klaim, Asuransi tetangganya. oke, tapi dia Saya ada naikin dua nggak? Apa asuransi lu batalin kesehatan. polisnya? Hah? Di sebelah lu batalin polisnya? Batalin. Ya, karena naikin premi tinggi atau dia nggak mau panjang sama lu? Karena memang yang asuransi yang baru ini, yang plat merah ini, Hah? saya ngambilnya kan ya cukup besar kan nilainya. Jadi karena itu saya nggak mau ada asuransi kesehatan, saya nggak mau ada dua, satu saya batalin. Yang saya Oke, klaim itu saya batalin. sorry. Yang tadi lu batalin tadi, yang habis klaim itu, Hmm. kenapa lu batalin? Karena preminya naiknya tinggi banget atau gimana? Enggak, karena saya ada dua perusahaan, ada dua cover. Dua polis lu pegang. Ah, ah, Oke, jadi yang klaim sebut lu batalin. ah, ah. Ya lu nggak cengli juga dong. Namanya asuransi, Pak. Nggak cengli juga. Oke, jadi ya sudah akhirnya untungnya ya perusahaan asuransi ini yang naikin 40% ya. Tadi inflasi Hmm. kenaikan biaya pengobatan dan perawatan kan. Ya itu Ya, udahlah. Ya jadi kembali lagi secara umum asuransi kesehatan ya itu kan kalau lu lihat ya ini edukasi buat masyarakat luas juga hmm. ya menanggung bila mana seseorang menderita sakit ya Ya, tergantung jaminannya baik itu inpatient ataupun opnam ataupun outpatient berobat jalan itu hmm. berbeda-beda ada premi tambahan untuk yang outpatient kan betul ya nah kemudian ada glasses kalau misalnya mau lo tambahkan Ya, ada juga katakanlah gigi ya hmm. tit atau dentist ya kemudian juga lo tambahkan lagi maternity itu tambahan juga Hmm. ya optional ya. Kemudian penyakit ini penyakit ini ya. Tentu kalau asuransi kesehatan biasa kan tidak menyebutkan Hmm. ini polisnya adalah polis name perils. Setahu gua polis asuransi kesehatan adalah polisnya apa? All risk policy. Karena kita nggak tahu tiba-tiba nama penyakit apa masuk kan? Iya, iya. Betul kan? Kita Betul, nggak tahu kayak betul. misalnya COVID kemarin. Ya cerita COVID nih. Apakah COVID dikecualikan dalam asuransi kesehatan kemarin? Semestinya Enggak apa? ada. Ya, kecuali ada pandemi exclusion. Iya, betul. Nah, kalau ada pandemi exclusion, berarti apa? Itu di exclude. Kalau statement dari pemerintah sudah pandemi sudah selesai, ya Iya. betul ya. Tapi kalau tidak disebutkan suatu penyakit tertentu di exclude, berarti apa? Dijamin, ya. Hmm. Nah itu jadi bagusnya kecuali memang limitnya kecil ya untuk asuransi kesehatan biasa. Kalau misalnya mau gede ya udah pakai critical illness kan, yang Hmm. untuk penyakit-penyakit tertentu yang katakanlah 40 orang, 40 penyakit atau 60 penyakit itu limitnya gede-gede. Ya, tapi Hmm. hanya itu saja. Kalau lu kena DB ya nggak dijamin tuh ketika dinas kan, hanya asuransi kesehatan biasa kan. Itu begitu ya, Hmm. Bro ya. Nah, Betul, betul. sekarang kembali kepada Kopayman OJK. Menurut gua, cara gua sebagai praktisi ataupun sebagai dosen ya, gua pikir it's okay, cukup ya. Iya, iya, Itu iya. cukup cukup pantas. Tapi masalahnya ini gua pikir kalau regulator sampai ke bisnis practice ya ikut campur mengatur segala sesuatunya ya ini terus saja kebablasan ya mestinya ini himbauan kepada seluruh perusahaan asuransi bukan kepada nasabah kepada Iya. perusahaan asuransi untuk ya mengenakan deductible 10% minimal tapi di cap maksimum 3 juta Iya. ya itu perusahaan asuransi jadi asuransi mau kasih kata misalnya kata mau kasih 5% lah atau mau kasih itu kan negosiasi kan dengan Hmm. nasabah Hmm. kan begitu nah ini untuk polis-polis yang baru ya Iya, kalau betul, betul. polisnya bro sudah jalan ya mestinya sih enggak gitu deh ya jadi mesti di Hmm. saya nggak tahu lagi SE-nya saya nggak belum baca apakah itu berlaku untuk polis baru dan polis lama yang penting klaimnya terjadi sejak 1 Januari 2026 atau bagaimana itu mesti lihat lagi Iya, 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 iya. ya kan polis pro kata misalnya tadi misalnya Juni nih ya kan 1 Januari 26 kan lewat tuh jadi berakhirnya di Juni 2026 kan nah kalau Iya, klaimnya tuh di Desember oke masih pakai deductible lama kan pakai betul. kondisi baru kondisi lama tapi kalau misalnya klaimnya di Februari nah kalau tadi misalnya SE tersebut tidak menyebutkan bahwa ini berlaku untuk polis baru ya maka Bro punya kondisi polisnya pakai yang lama. Tapi ini berlaku untuk polis baru dan polis lama. Yang penting klaim yang diajukan sejak tanggal 1 Januari 2006, maka polis lama pun juga akan dikenakan. Betul, betul, betul. Begitu, Bro. Betul, betul. Tapi kemudian saat ini, Bro sebagai pemegang polis sebagai nasabah, ya, apakah ada keinginan untuk beli asuransi dari luar negeri? Oh, nggak berani. Ya, kenapa nggak berani? Nggak berani.
Kalau luar negeri itu ya satu memang kita ngeklaimnya juga komunikasi pasti susah ya. Hmm. Kalau di sini kalau susah kita bisa datangin. Kalau di sana kita ongkos juga ke sana ke luar negeri. Ya, Mau nyari siapapun kita agak sulit gitu loh. ya kecuali mungkin mereka yang suka apa bolak-balik ke Singapura atau ke Malaysia ataupun ke Hong Kong kan, Ya, betul ya? sama satu lagi saya lupa ini ya. Apa tuh? Kemarin waktu saya klaim ablasi jantung, ya, Mm-mm. rupanya bukan perusahaan asuransi yang menangani langsung. Dia ada agentnya lagi, Pak. Bukan agent, namanya third party assistant Terpati TPA. lah, Ya, terpatinya. Jadi waktu dia tanya rumah sakit, ini pihak mana nih apa terpatinya itu? Saya hmm. nggak tahu. Oh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi mana? Ini. Oh ini si ini perusahaan ini yang ngatur. Artinya Pak, perusahaan asuransi kalau asuransi kendaraan, kalau misalkan bengkel, nah kalau waktu ada terjadi suatu klaim, asuransi kan bisa survei dulu Pak, ngelihat Ya, bener nggak ya, kayak begini-gini, betul, ya kan? betul, betul. Nah kalau begitu nggak sulit Pak. Hmm. Agak sulit. Misalnya ada orang sakit masuk Hmm. ngeklaim asuransi, ini pihak ketiga yang ngatur, Pak. Ya, Tapi karena seandainya perusahaan asuransi bisa dokternya atau siapa ngelihat langsung, oh sakitnya bener kayak begini-begini, kan seenggaknya kan ada solusi juga untuk ya mengurangi biaya, Pak. ini kan saat ini begini, yang gua pahami bahwasannya ada third party administration. Ya contohnya Hmm, misalnya Admedica atau apapun ya. Nah, ya. jadi mungkin karena perusahaan tersebut tidak punya sistem yang baik dan tidak punya kemampuan yang cukup baik juga, orangnya juga tambah sedikit, apa jumlah case-nya banyak sehingga dia bingung atau bagaimana. Akhirnya dia pakai TPA tadi. TPA Nah, ya untuk dapat betul, mengadministrasi. Ya, nah berarti betul, apa? Si perusahaan asuransi ini memang mestinya berkoordinasi dengan TPA dan rumah sakit ya betul. supaya dia punya claim manajemennya itu lebih baik ya. Jangan Seharusnya begitu. jangan percaya dengan TPA ya, kalau TPA tersebut kerjasama dengan rumah sakit ya jebol lah perusahaan asuransi kan gitu Nah, ya. betul, betul, betul. Itu itu jadi yang kembali lagi ini memang ini suatu hal yang perlu disosialisasikan agar apa masyarakat luas memahami lah bahwasannya apa yang dikeluarkan oleh Kopemen ini memang saya pikir masih pantas, layak. Karena Mhm. bagaimanapun juga nasabah yang sering-sering klaim ya diajarkan untuk jaga kesehatan ya. Ya. Diajarkan juga jangan mau dibodohin dokter kayak Bro Santo ya. Nggak Dokter enak. ngelihat ngelihat polis gini gede, wah ngiler juga dia nggak. Ya tapi lu nggak nikmati. Ya kan lu nggak nikmati. Yang nikmati Iya, siapa? Rumah sakit. Ya, kalau betul, klaim betul. asuransi itu Kita yang sebaiknya. susah jadinya. Nah, kalau bisa klaim asuransi itu kan kalau bisa jangan mengalami klaim lah. Itu poinnya. Ya. Nggak apa-apa duit premi hangus. Yang penting apa lu nggak mengalami klaim. Itu konsep yang benar ya. Tapi kalau Hmm. kata misalnya terpaksa ya kayak misalnya ini konsep asuransi adalah konsep kayak misalnya bukan kayak pelampung lagi tapi kalau gua melihat lebih kepada airbag di mobil ya, airbag ya. Hmm. Jadi kalau kata misalnya eh, kecelakaan ya, airbag tersebut yang menyelamatkan kita, ya menyelamatkan kita, tapi airbag tersebut udah nggak bisa dipakai lagi, betul nggak? Hmm. Ya Hmm. kalau kita berusaha apa kalau bisa tidak kecelakaan, airbagnya masih ada gitu loh, Betul, betul nggak? Nah, begitu betul. juga sama asuransi. Kalau bisa, asuransi masih ada dan gua nggak mengalami apa-apa, baik-baik saja. Nah, jadi kebanyakan orang di Indonesia, mungkin termasuk bro juga, ya, gua bayar premi puluhan juta, sayang kalau gua nggak klaim. Itu salah, itu Oh enggak, salah. enggak. Kalau saya berprinsip begini, Ah, saya polis banyak. ah, Bukan polis banyak saya. hmm, Asuransi kesehatan ada, hmm, jiwa ada, ya ah, semuanya ada. ah, Karena eh, anggaran yang saya siapkan, ah, ya kan saya siap hilang. Karena hmm, kenapa? Karena oke. premi yang saya bayarkan itu saya anggap tuh Angus, bayar satpam. ya, satpam Satpam jaga rumah security, saya. ya, Artinya saya tidak mengharapkan balik. maling masuk rumah saya ada satpam gitu Hmm, kan. betul, Nah betul, kalau misalnya satpam saya bayar setiap tahun saya bayar setiap tahun nggak ada kemalingan saya, masa saya bagus, merasa rugi? Ya kan bagus nggak dong, nggak juga kan? betul, Nggak betul, berasa rugi gitu loh walaupun saya bayar. Memang saya betul, harapin jangan sampai kejadian. Nah itu betul, memang mindset saya seperti itu jadi saya ya betul. cukup besar, besar bayar premi gitu loh. Betul, 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 betul. Bagus, bagus, bagus. Jadi Mhm. kembali lagi bahwa asuransi itu adalah sebagai suatu bumper atau sebagai suatu alat alat tambahan lah reserve ya. Ya kalau bisa kita lakukan manajemen risiko dengan baik supaya kita tidak sakit ataupun tidak mengajukan klaim gitu ya. Begitu, Bro. Betul, Nah, betul. Sama juga dengan nilai tunai. Nilai hmm, tunai anak saya kasih tahu, ini asuransi ini ada nilai tunai, ya kan? hmm, Yang sekarang saya sanggup kerja, ya kan? Saya masuk ke, masukkan anak saya asuransi, ada nilai tunai, itu jangan saya sekali dia ambil. Kenapa?
nanti akan berlaku kalau misalkan kamu lupa bayar atau Nah, tiba-tiba kita nggak mampu bayar premi lagi, asuransi kesehatan masih terjaga gitu loh. hmm, Jangan 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 diambil untuk yang aneh-aneh, itu pasti hmm. habis. Itu untuk reserve juga lah, untuk spare Iya, ya. untuk jaga keamanan kita. Kita nggak Hmm, tahu sekarang kita bisa dapat duit, besok kita nggak ada duit, ya hmm, kan? hmm, hmm, hmm. Nah, Ya, jadi ya, ya. jadi seperti itu. Saya kasih anak edukasi seperti itu, Pak. Ya, ya. Yang pasti asuransi kesehatan itu perlu ya karena kita nggak Nomor tahu satu, kesehatan minimal BPJS ada. ya, BPJS dia itu lo mesti ini adalah kita ngomong-ngomong ya memang bagaimanapun juga BPJS ini adalah suatu suatu solusi terbaik lah buat rakyat Indonesia ya karena Oh, luar biasa, Pak. bagaimanapun juga kita nih rakyat Indonesia kan perlu pengobatan ya makanya saya bilang MBG makan apa makan bergizi Makan siang, gratis. makan bergizi gratis. Gratis itu salah juga mestinya jangan perut yang dikasih yang otak mesti dikasih kan betul nggak Ya, iya, ya karena otak sama kesehatan, Pak. iya, kesehatan sama otak. Ya kalau cuma Hmm. makanan takutnya bukan apa. Banyak pungli ya kalau sekolah bayar ke sekolah, ke rumah sakit bayar ke rumah sakit. Bayarin lah BPJS itu ya, kan begitu. Ya jadi Betul, kalau betul. makanan sehat bergizi itu banyak yang dibohongin lah, banyak kejadian-kejadian yang nggak benar, banyak yang keracunan dan segala macam. Ya, begitu. Tapi Nah, kalau otaknya jalan, perutnya pasti kenyang, ya. Tapi ada yang bilang kalau perutnya kosong, otaknya nggak bisa jalan. jadi makan ya karena setan gitu, Pak. Ya, 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 ya. Oke, Hmm. jadi sekali lagi terima kasih bro untuk Oke, siap, asuransi siap, siap. kesehatan. Ya intinya kita berusaha untuk dapat mengedukasi. Mestinya lu kan udah jadi agen lama, ya. Hmm. Lu mestinya bikin apa podcast juga agen asuransi untuk mengedukasi. Karena lu mesti balas budi ke industri perasuransian. Betul, lu Iya, udah waktunya lah untuk melakukan suatu kebaikan buat industri ini. Gua iya, ngajak iya. lu, Siap, 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 begitu siap, bro. siap. Ya, Iya, iya. sekali Oke, terima siap, kasih siap. Thank banyak. you, thank you, Salam thank you. keluarga, Tuhan memberkati ya. Ya, Sampai Tuhan jumpa. berkati. Thank you, bye Sama-sama. bye. Bye.